Ruya fil athar, diriwayatkan di dalam suatu athar, anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam marra ala hajarin saghirin yakhruju minhu ma'un kathir. Suatu saat idolah kita, kekasih kita yang kita selalu merindukan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati suatu jalan, dan di jalan itu ada batu kecil yang terus mengalir air, mengeluarkan air dari batu itu. Ada batu mengeluarkan air, padahal tidak ada sumber waktu itu. Fata'ajjaba min dhalik, Kanjeng Nabi ningali koyo ngoten niku heran, lalu didekati, dicedeki watu menika. Ketika didekati, diajak dialog, diajak berbicara. Tidak ada nabi dari dulu sampai sekarang yang bisa ngomong sama watu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, kenapa kamu batu kok mengeluarkan air? Ada apa? Fa'antakallahu subhanahu wa ta'ala al-hajar. Maka batu ketika ditanya demikian oleh Rasulullah SAW, maka Allah membikin batu tadi berbicara. Ya Rasulullah, mundu sami'tu qaulallahi subhanahu wa ta'ala, aku mengeluarkan air ini ya Rasulullah semenjak aku mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 24, di mana Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin, di mana bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan bebatuan. Artinya ketika neraka itu dimasuki manusia, bush, tambah muruk. Ketika neraka itu dimasuki batu, bush, tambah bara. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata batu itu, ana abki min khaufih ya Rasulullah. Saya mengeluarkan air ini ya Rasulullah, saya menangis karena takut kalau saya termasuk dari batu yang merupakan bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya tidak nyemplung api neraka. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya, fatalaba Rasulullah SAW minallahi subhanahu wa ta'ala an yujira hadzal hajar. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar batu ini tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ajarahu, maka doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan batu itu dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, tidak menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selang beberapa lama kemudian Rasulullah lewat di jalan itu lagi, kemudian melihat batu kecil tadi yang dulunya pernah dilewati dan mengeluarkan air, ternyata tetap mengeluarkan air. Maka didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, lima tabki al-an, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kamu masih menangis sekarang? Padahal sudah aku doakan kamu sudah jauh dari api neraka Allah dan tidak menjadi bahan bakarnya api neraka Allah. Coba kita dengar jawabannya batu ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dhahaba buka'ul khauf, dhahaba buka'ul khauf, wa hadha buka'us syukur ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangisanku yang pertama itu ya Rasulullah adalah tangisanku karena aku takut kalau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tangisanku ini ya Rasulullah, wahada buka syukur, inilah buka syukurnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam athar ini kita bisa mengambil satu pelajaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Batu saja bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan benda mati itu bersyukur, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita makhluk yang mulia, manusia plus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dikasih kenikmatan oleh Allah, segala kenikmatan, sehat, panjang umur dan sebagainya, terus kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak meninggalkan sholat,
kita tidak sholat subuh, kita tidak bersedekah, kita tidak beramal soleh. Sungguh keterlaluan, ma'asyiral muslimin. Kita kalah dengan batu tadi itu yang bersyukur kepada Allah sampai menangis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, suri teladan yang paling kita teladani dan kita tiru sepanjang hidup kita, bahkan sampai akhirat, Nabiuna Muhammad SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun di malam hari, kakinya sampai bengkak, maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma tasna hadza ya Rasulullah, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Solat sampai kakimu bengkak. Qad ghafarallah, qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kau tidak punya dosa, maksum ya Rasulullah. Bahkan kau dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa kau bangun malam sampai kakimu tawarramat, sampai bengkak ya Rasulullah? Sederhana, Rasulullah mengatakan, ala akuna abdan syakura ya Aisyah. Tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur di hadapan Allah? Nabiuna Muhammad, kekasih kita Nabiuna Muhammad, solat malam kakinya sampai bengkak, hanya mengatakan alasannya, ala akuna abdan syakura ya Aisyah. Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya Aisyah? Allahumma sholli ala Muhammad. Hamba yang paling taat, seorang yang paling taat, seorang yang paling bersyukur di hadapan Allah, seorang yang paling sempurna, Nabiuna Muhammad, kekasih kita Nabiuna Muhammad.